Yuk. Ya, Ini bisa diambil ya, Pin? opening. Bisa. Gimana ngambilnya? Sini. Lu juga bisa kan? Gua di repost nggak? Pit? Punya gua di ini di posting sama dia. Di repost nggak ya? Sama uminya. Selalu tuh dia cuma lah. Udah nih gua mau opening. Opening apa sih? Opening apa dong? Openingnya bukan paci dong. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Adi dan temen gua si Alvin. Yang gue juga pernah podcast sama dia atau ngobrol-ngobrol santai sama si Alvin di video yang ini nih. Kalau lo mau lihat videonya ntar gue tulis, gue kasih di pojokan atas atau gue taruh di deskripsi. Sekarang do posisinya Di Hotel Solo. kan di Solo kan nggak ada haul ya, gue sama rombongan Vilah Ziarah tuh tetap bersikeras berangkat. Yang video sebelumnya juga udah gue jelasin karena ya gimana ya, emang udah setiap tahun kesini jadinya kalau nggak kesini walaupun Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, komat dulu asyhadu komat. anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Nah, walaupun nggak kesini, Walaupun nggak ada jarak, Iya. walaupun nggak ada haul. walaupun nggak ada haul, tetap kita seenggaknya ziarah. Terus tadi juga Jumatan di Jamiah Segaf yang khutbah Ustaz Muhammad ya? Muhammad Al-Habsyi. Muhammad Al-Habsyi, alhamdulillah gitu. Kalian sholat goib. Sholat goib juga, kalian lagi pokoknya Jumat ini tuh Jumat berduka. Jumat berduka karena banyak dari para alim ulama tuh yang meninggal. Kita juga tadi berapa orang pak yang disunat goibin pak? Bersepuluhan. Banyak serius. Udah situ makan, udah ini nyata-nyata. Nah itu gimana? Apa? Yang tadi? Mau lanjut yang itu? Iya, jadi pengen ngomongin prospek kerja nih sebenarnya. Tentang enak atau enggaknya gimana dunia pekerjaan. Kalau gua ya, gua kerja udah hampir mau 3 tahun. Di satu perusahaan. Satu perusahaan doang, enggak gua berani. Terus Ya ini wallahu alam ya, lu mau percaya atau enggak, gua bisa dapat tuh yang namanya pekerjaan. Waktu itu gini di, gua lagi niat nih, pengen dapat kerja, niat Aduh, Pen. doa. gua betul mau. Sekarang enggak? Ya kan. Nah, Nah, Gua lanjut. gua udah niat kayak ikhtiar nih, doa ikhtiar. Sama tuh kayak lu mau nendang bola tapi nggak ada tumpuan yang buat tendangnya nih kayak kaki, lu nggak bakal bisa. Makanya gue cari cara gimana doa sama ikhtiar gue bisa diterima sama Allah. Dan akhirnya gue nyoba karena kita dari ya kaum salaf ya, gue ziarah tuh ke makam Cikini. Habib Abdurrahman. Sebelum ya gue udah ngelamar hampir puluhan lah, sana sini ya, baik online maupun offline, Masuk di website yang biasa kita Line, Jobstreet dan lain-lain lah. Kadang kayak kita udah dipanggil interview, tiba-tiba perusahaan yang dipanggil itu perusahaan KW, apa sih namanya? Oh, yang tipe-tipe. Iya, yang tiba-tiba Tahu. itu terkadang sedih gua, ya Allah, gini banget dunia ya, apa ini ujian buat gua. Ada mencoba tuh malam apa gitu, gua ziarah ke Cikini. Ini terus story ya? Story ini dari awal gue kerja, terus pas gue ziarah selesai, besoknya ada masuk email ingat gue dari line terus tiba-tiba ada notif kamu siap dipanggilin ini. Nama perusahaannya ya Warung Pintar. Nah, Warung Pintar ini perusahaan baru banget cuy, gue baru masuk dan itu baru banget bangkit. Oh. Jadi misalkan
gue masuknya di bulan ini, dia baru bangkitnya itu di bulan September kalau Oh, Oktober. ya. Masih baru-baru banget. Akhirnya gue bingung dong, wah kita apa, gue disuruh cek tuh sama HRD di itu, takut nggak percaya. Akhirnya karena bismillah dipanggil itu, gue niat, gue izin sama nenek gue, udah gue kalau gue dapat kerjaan, ya udah akhirnya gue masuk interview, alhamdulillah lolos. Dan waktu pas gue mau interview itu gue sakit cacar. Terus gue bilang gini, Itu 2000 berapa, Pak? 2018 17-an ya? 18. gue bilang gini, Bu bisa nggak reschedule, soalnya saya lagi sakit cacar. Nah, oh boleh, mungkin nanti ya kalau usernya manggil kalau ada butuh lagi. Oh ya udah, gue ikhlas aja. Dan akhirnya setelah gue sembuh, gue nyoba chat, ya gue namanya gak usah ya, Iya. sambil doa, Bu, ini ada masih bisa dipanggil nggak Bu? Coba ya saya tanya user. Dan akhirnya masih bisa, alhamdulillah tuh untungnya. Akhirnya gue masuk, sebulan gue di pusatnya, 1,5 bulannya itu di gudang, terus sampai sekarang di pusatnya lagi. Nah itu perjuangan banget cuy, dari yang namanya gue belum bisa apa-apa sampai sekarang alhamdulillah gue bisa kayak sampai kayak gini. Jadi perjuangan gue tuh berawal intinya, lu kalau mau kayak gini sih deh, lu udah dikasih nih sama orang, kayak kita balas budi gimana sih? Gue kayak gitu, kayak kemakan. Intinya gue tuh kayak diwajibin untuk ziarah-ziarah kalau emangnya lu mau apa-apa. Itu sampai sekarang gue bisa, alhamdulillah, bukannya sombong ya, gue bisa beli alat-alat lah intinya yang bisa gue gunain. Dan alhamdulillah aja sampai sekarang gitu. Dan si Alvin sendiri punya YouTube ya, Vin ya? YouTube yang baru, karena yang dulu kan apa lu? Malas aja. Iya, nggak tahu, aku juga bingung kenapa orangnya. Dia dulunya awalnya punya YouTube, dan dia adalah salah satu orang yang berpengaruh juga sama gue untuk kenapa gue bikin YouTube. Karena pun kalau nggak ada dia juga gue nggak bakal mulai nge-YouTube. Apa Pin nama YouTube lo? Kayak itu project. Dia pengen ini Albarok Dead ya. Nggak bisa. Tapi udah tidak ada. Udah nggak ada. Ada sih. Ada masih. Tapi nggak aktif. Sekarang Kayak itu project. Nah, ntar lu subscribe dah. Terus ini gue taruh linknya di bawah. Itu. Jadi kesimpulannya, kalaupun lu mau berproses dan berikhtiar, secara nggak langsung kita harus nggak ngarusin lu yang percaya atau tidak sih, cuman emang karena luang lingkup gua atau Iya. mungkin subscriber gue yang dari awal nge-subscribe gitu Udah sefrekuensi sama gue udah tahu kalau misalkan kita ziarah wali, bukan kita minta ya Bin kepada, kayaknya gue udah negesin ini berapa kali dah di video podcast gue sama lu ya. Bukannya kita minta, tapi kita minta doa. Nah, kayak tukang pos, kita pengen ngirim barang, tapi kan nggak bisa langsung ke si B, kita si A ke si B, nggak bisa, pasti ada si C yang nganterin. Nah, Makom ini termasuk si C ini gitu, jadi bisa lebih tahu jalannya, bisa gampang jalannya, dan bisa keterima itu paket nyampe di tangan kita gitu Pak. Secara nggak langsung mungkin ya lu paham dah, yang udah nge-subscribe gua gitu, yang sefrekuensi dengan gua, pasti nggak perlu dijelasin juga paham kenapa. Nah, tapi Alvin di sini lebih negesin ke proses untuk dapet yang suatu pekerjaan atau jabatan di perusahaan tersebut tuh bisa jarah-jarah kayak gini dan segala macam. Cuti juga ya Pak? Cutinya hampir seminggu, bayang. Cuti ngambil seminggu. Setahun dapat berapa cuti? 12. Berarti 7 hari udah keambil. Udah. 12-nya 7 harinya 5. Kan jadi kalau di perusahaan iya, itu lagi. misalkan tahun ini gue masih ada sisa 3. Tahun depan nambah lagi dong 12. Jadi digabungin tahun lama sama tahun sekarang. Jadi masih cuti banyak. Paham gue, paham. Dan itu cutinya dipakai cuman buat paling acara keluarga, misalkan hari Acara Sabtu Minggu, keluarga. Seninnya gua istirahat begitu. Terus haul besar kayak haul Solo, Gresik termasuk. Gresik termasuk. Tanggul ya. Tapi yang Abdul sih Tanggul. Tuh. Nah, kan dari Solo ini kan gue emang gak ada wacana ke Surabaya kan, tapi ternyata orang yang si Arif yang ngatur-ngaturin tiket
udah diikut aja ke Surabaya, ya udah akhirnya gue ikut dengan berbagai macam pertimbangan, ya udah gitu. Nah si Alvin ini lanjut ya Pin ya, lanjut sampai akhir, sampai Jakarta. Terakhir tuh Tegal. Terakhir enggak, dari Surabaya nih, Solo, Surabaya, Pasuruan itu udah include sama Bangil. ya, Tanggul. Kalau jadi Banyuwangi tuh paling kalau udah capek Tanggul langsung ke Surabaya lagi, Jalsa Isnain. Habis Surabaya balik ke arah Semarang, Tegal, Jakarta. Tuh. Makanya dukung channel gua, subscribe channel gua, karena gua pun ada apa sih, ada niat, ada nazar juga sama mereka orang. Pun gua nazar kepada diri gua sendiri gitu, kalau emang ini channel berguna bagi orang banyak, ataupun penghasilan gua udah lebih dari cukup dengan kebutuhan gua, kebutuhan pokok dan segala macem, itu duit pasti larinya ke sini. Itu larinya pasti ke ngeberangkatin orang haul, berangkatin orang. Dan Adi itu menurut gua dia nggak ngemis, dia cuma berharap apa yang dia inginin ya dikabulin. Ya. Dia nggak mau ngemis minta subscriber, like gitu. Yang penting usahanya dulu. Kan kunci dunia ini doa, ikhtiar, tawakal. Doanya dapat, ikhtiarnya dapat, tinggal tawakal dah. Gimana bayarnya, bersyukur nggak kita dapat segitu. Tapi percaya atau enggak, haul Solo yang gua rasain keberkahannya itu setelah mau setahun setelahnya. Misalkan haul Solo bulan 1 nih, misalkan itu gua dapat kebagian berkahnya tuh pas 8 bulan setelahnya, pas 9 bulan setelahnya. Dari subscriber gua yang nonton nih Qasidah ini nih, itu gila parah. Alhamdulillah dari situ. Ntar gua taruh linknya di bawah. Jadi mungkin emang karena dosa-dosa gua, emang gimana itu berkah kagak nyampe ke guanya dengan cepat atau gimana ya, mungkin alhamdulillahnya nyampe lah pasti. Dan gue pun berharap dengan tahun ini, dengan goals gua tahun ini 10.000 subscriber. Gue nggak tahu bakalan tembus apa enggak, gue nggak tahu. Yang gue tahu, gue berusaha apa enggak, gue malas atau enggak, itu aja sih yang gue pikirin dari sekarang. Karena ngedit sendiri, ngerekam sendiri. Kalau lagi rame-rame kayak gini kan, alhamdulillah gitu. Ada yang mau sini gue iniin, sini gue videoin, sini gue fotoin. Nah kalau gue sendiri, siapa? Yang editin nggak ada. Paling gue nanya ke Alvin terus, Pin ini gimana, bagus nggak? Pin ini gimana, jalanin nggak? Gitu terus udah. Nanya-nanyanya ke teman-teman yang deket aja. Karena gue percaya ketika banyak kepala dalam satu ide, ketika dipikirin itu bakalan jauh lebih baik ketika ketimbang cuma satu kepala doang. Banyak juga. Ada lagi nggak Pin? Sampai-sampai nama buat subscriber gue. Aduh. Ini sih. Lu jangan pernah menganggap diri lu suci di antara sama yang lain. Tapi lu menganggap diri lu itu paling buruk. Kenapa? Kalau kata Habib Hanif, lu lagi ngumpul sama orang, itu lu nggak boleh kayak diri lu tuh nggak boleh kayak ujub, kayak bangga diri. Wah ini gua nih, gua punya ilmu, anak pesantren, deket sama Habib, deket sama Kiai. Itu nggak boleh. Kalau kata Habib Hanif tuh, ente kalau lagi ngaji, lagi ilmu, ente mau dapat berkahnya, rahmatnya, ente nunduk. Nunduk. Gak usah berlagak kayak, wah tugas gini. Berasa kayak orang ngapain kok kayak gini. Bahasa kitanya petantang petenteng. Iya, kayak gitulah. Intinya kalau emang yang mau dapat keberkahan dari majelis, dari ziarah kayak gitu ya, awalnya sih niat, dari niat, dan lu jangan terlalu kayak sombong. Apalagi kayak gue nih, kayak ziarah nih, gue posting. Ya. Itu terkadang orang ngomong gini, lu emangnya nggak ngeluarin biaya banyak, terus untungnya lu posting kayak gitu apa? Nah, ya gue juga tadi malam ngomong sama lu ya, yang masalah postingan juga, gue kan bukan tipe orang yang kayak Alvin gitu, posting kayak gitu, bukan karena kayak dia nih, lu dibilang ria ya? Iya, terkadang gitu. dibilang ria. Terus pahala lu kemana kalau dilihat-liatin kayak gitu.
buat gue sih nggak peduli dia mau posting apa enggak. Buat gue emang tergantung sudut pandang yang berbeda sih melihatnya. Udah segi positifnya atau negatifnya tergantung dari lu. Tapi kan niat orang untuk memposting lu nggak pernah tahu niatnya apa. Dan gue bukan tipe orang yang suka posting ini. Iya. Yang tadi malam lu suruh postingnya udah gue hapus. Baru berapa orang yang lihat? Lu gue hapus aja berarti. Iya. Jarang gue posting. Kayak gimana Pak? Lanjut. Ya tergantung dari diri kita sendiri sih niatnya untuk apa. Kalau gue posting sebanyak-banyaknya juga bodo amat. Gue gini sih prinsip gue. Mau gue posting sampai 1000 pun orang nilai gue kayak apapun, ya ini gue, dosa gue yang nanggung. Paham. Dan gue kalau posting kayak ziarah terus ke makam-makam, ya itu kan lu lihat sambil doa pun itu udah hajat lu dikabulin. Ya. Jadi gue sebagai perantara, enggak kayak ngelihat dari jauh doang nih, fotonya udah lama. Ya itu kan gue posting, wah ada yang posting nih. Sampai ada beberapa orang ngomong gini, Vin, lu bagus dia kan sebenarnya posting ke makam gitu. Kenapa emangnya? Ya jadi orang lain tuh bisa merasakan apa yang lu rasain. Betul Cuk. Gitu, makanya yang menurut gua ria itu beda konsep sih. Ria untuk dipandang sama ria untuk Memamerkan. mungkin bisa jadi sih kayak gitu. Intinya gue niat gue nggak pamer sih gitu. Ingin lebih orang tuh ingin lebih baik ingin lebih dilihat baik dari orang lain juga enggak. Gue tuh pengen orang lain tahu kalau di Indonesia ini nggak tempat istimewa kayak wisatanya doang, tapi banyak religinya juga gitu. Dan gue kalau bisa dibilang kalau mau sombong, gue sebutin semua kota Pulau Jawa gue udah semuanya. Yang udah diziarahin ya? Iya, yang ada makam walinya. Betul. Dan kebanyakan orang, lu duitnya dari mana, Pin? Ya gue bilang aja, ya itu berkahnya yang punya makam. Terus lu dapet ini dari mana? Ya lu intinya tuh kalau orang ziarah itu pasti ada yang dikembalikan. Ada yang kembalikan, dan entah kenapa ya, lu ziarah pulang-pulang ziarah itu kayak lu minta Bib, minta doanya Bib kayak gini-gini, tanpa lu sadarin nikmat apa yang lu rasakan itu apa yang lu doain itu kayak lu pengen mobil nih, Example. ya contoh lu mau mobil, lu ziarah ke makam, misalkan makam yang dekat aja dah, Kalibata Ya. Habib minta doanya kayak gini-gini panjang. Salah satunya minta mobil, kayak Bib doain Bib semoga rezekinya lancar bisa beli mobil kayak gini. Kita bukannya minta kayak apa sih? Minta kayak intinya ingin sesuatu dari makam ini, enggak, kayak kita Bib doain kita, iya kayak gitu. Dan menurut gua hal kayak gitu tuh kayak pas nanti kedepannya tuh kayak kalau gue ya gue minta kayak ya Allah dengan berkahnya Sohibul Maqam bla 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 bla, Anda minta rezekinya ya Allah, saya dihadapkan dengan wali Allah gitu-gitu. Nah pas gue pulang nggak mungkin dong langsung blok ada motor, blok kan. Nah itu semua butuh prosesnya itu. Kalau gue itu merasa cukup, Nah kayak 7 5.000 walaupun gue mau beli motor, terus tiba-tiba hati gue bersyukur, ya Allah ini gue udah ada cukupnya, gue masih ada rumah, masih ada atap aja, gue udah bersyukur gitu. Kalau gue ngerasainnya lebih ke situ dibandingkan sama duit ya. Paham gitu. Jadi adalah benefit yang didapetin, nggak mungkin kosong. Benar. Bagaimana udah tuh tadi dah? Masanya tutup ya? Ya udah tutup. Nah udahlah tadi Sekilas. baterainya habis Cuk, kan baterainya habis, itunya maksimal recordnya habis. Intinya yang gua bicarain di sini dengan Alvin adalah lebih ke proses, lebih ke kalau lu udah usaha terus sama doa, yang tinggal lu lakukan adalah menjalaninya, yakin, proses, apalagi Pak? Ya intinya nikmatin aja proses yang sedang berlangsung. Tanpa lu sadari apa yang lu inginin tiba-tiba terwujud aja. Karena
kuncinya ya itu doa, ikhtiar, tawakal, bersyukur. Kalau nggak bersyukur juga sama aja, Sama aja, nggak bakal jadi apa-apa juga. nggak cukup. Tuh. Ya, mungkin itu aja perbincangan buat sore kali ini, podcast kali ini, ngobrol-ngobrol santai aja. Gue juga nggak nggak ngarepin ini viewersnya gede atau ini AdSense-nya gede boro-boro. Nggak ngarepin kayak gitu sih. Gue ngarepinnya lu paham dengan situasi gua, lu paham dengan situasi Alvin, lu paham dengan kondisi dunia ini kayak gimana. Dari soal pekerjaan sampai orang disangkanya jalan-jalan dulu duitnya banyak, enggak. Kita ada prosesnya. Gitu. Ini itu aja yang bisa gua sampaikan sama Alvin. Gua tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan komen. Dukung channel gua dengan cara subscribe. Dan apa nih tuh? Udah, itu aja kali. Udah. Bocah mana? Bawah.